Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid dawam, amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada pagi menjelang siang ini, walaupun dalam keadaan cuaca yang panas, namun kita tetap menyempatkan diri untuk sama-sama hadir di Pondok Pesantren Darul Mahabbah ini dalam acara pembukaan pengajian belajar mengajar di Pondok Pesantren Darul Mahabbah dan seluruh dayah-dayah binaan Yayasan Darul Mahabbah. Selamat datang kami ucapkan kepada nenek kami beserta rombongan jemaah MPTTI dari Rimo. Salawat ma'assalam senantiasa kita curahkan kepada pangkuan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebaikan, yang telah menerangi kita dari gelapnya kebodohan, sehingga kita terhindar dari kesesatan dan tergelincir pada maksiat. Kemudian selawat ma'assalam juga kepada seluruh al dan sahabat beliau sekalian yang telah berpartisipasi membantu perjuangan Rasulullah demi tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Selawat ma'assalam juga kita haturkan kepada seluruh alim ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin yang muktabar keduanya. Penghormatan kami al-mukarram wal muhtaram yang dimuliakan oleh Allah, Wali Agama Aceh, Qadi Mufti Malikul Adil Abu Yadi Pauh beserta Umi dan Ingat sekeluarga besar beliau. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita muliakan guru kita bersama Abuya Mahabbah beserta Umi juga sebagai orang tua kami, dan beserta seluruh putra-putri dan menantu seluruh cucu-cucu beliau. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Abuya dan memudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati juga guru kita bersama Ketua MPU yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kita muliakan Mudir Muda Zarkashi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mahabbah beserta keluarganya. Kemudian yang kami muliakan Wali Nanggro MPTTI Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Ketua P2T dari Kecamatan Gunung Meriah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Juga kepada etek kami Ketua Muslimah NU yang juga hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati juga kepada Wali Nanggro MPTTI Rimo yang sudah hadir di tengah-tengah kita beserta seluruh rombongannya. Yang kami muliakan lagi
guru kita bersama Abun Muda pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah Kilangan. Kemudian yang kami hormati juga teman kami pimpinan Balai Pengajian Safinatul Ilmi Tengku Ahmad Yani yang telah menyempatkan langkahnya untuk hadir di acara ini. Juga tak lupa kepada Direktur Lembaga Mualaf Center Ustadz Zaini Saleh yang telah menyeberang dari pulau nan jauh di sana untuk bisa hadir di sini. Kemudian yang kami hormati juga kepada orang tua kami dari Desa Takal Fasir yang ada hadir di sini. Kemudian kepada abang-abang, tokoh masyarakat, Bapak Imam seluruh jajarannya, baik dari Desa Takal Fasir maupun desa tetangga. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat, terkhususnya kepada seluruh wali-wali santri yang juga menyempatkan hadir untuk acara ini. Dan teristimewa yang kami banggakan kepada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Mahabbah sekalian. Sebagaimana telah kita dengar pemaparan daripada beberapa pembicara tadi, sebagaimana kata mudir muda bahwa tidak ada batasannya untuk menuntut ilmu ini. Kemudian menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi kita semua. Itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Juga Nabi mengatakan dengan tegas, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kewajiban menuntut ilmu agama ini harus kita laksanakan. Dan tidak ada batasan usia kepada kita. Dengan makna seumur hidup, sepanjang hidup kita harus ada kita pergunakan untuk menuntut ilmu agama ini agar terlepas daripada kewajiban kita kepada Allah. Sangat miris sekali kita perhatikan di zaman sekarang, mungkin ada orang tua yang beranggapan bahwa pelajaran agama itu asal bisa saja anaknya pandai membaca Al-Quran, maka dia tidak memperhatikan lagi. Tidak disuruh mengaji kembali. Kalau di istilah kita tidak dimasukkan ke TPA kalau yang masih SD. Lanjut dari itu ada yang sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa baca khatam sekali. Maka ia berhenti sampai di situ. Sehingga tidak diarahkan anaknya lagi, tidak diperhatikan anaknya lagi untuk belajar agama. Padahal itu masih tanggung jawab orang tua masing-masing. Baik itu ibu ataupun ayah. Wajib mengarahkan dengan tegas, memperhatikan selalu agar anaknya selalu bergelimang belajar ilmu agama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama ini memang seperti kata mudir tadi, Abuya Mahabbah membuat pendidikan agama ini mulai dari pendidikan usia dini sampai kepada jenjang usia tua. Itu tidak terlepas dari agar ketika anak-anak yang masih kecil ini masih dalam tahap sekolah, ketika mereka kelak besar, mereka mungkin ada yang merantau, ada yang bekerja, mungkin tinggal di luar daerah, maka ilmu yang telah mereka dapatkan saat di pondok dulu akan menjadi bekal yang baik bagi mereka, sehingga mereka tidak jatuh kepada akidah-akidah yang sesat. Dan mereka untuk melakukan ibadah tersebut, mereka sudah mengerti tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Begitu juga kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Mungkin barangkali ada kita perhatikan, orang tua mungkin lupa bahwa menuntut ilmu agama ini adalah wajib.
Sehingga tatkala kita mengajak mereka, ada yang mungkin beralasan kesibukan, hal lain sebagainya, berbagai macam alasan, sehingga mereka tidak bisa untuk belajar agama kembali. Padahal kita sangat beruntung saat ini di Pondok Pesantren Darul Mahabbah ini, Abuya ada membuat pengajian rutinitas setiap hari Rabunya. Maka sangat rugi kita. Artinya Bapak Ibu sekalian, wajib kita mengaji di kampung-kampung kita. Kalau memang di kampung kita tidak ada pengajian, maka kumpulkan beberapa orang, adakan di satu tempat. Kita tenggo guru-guru, kita tenggo para ustadz, karena itu adalah untuk melepaskan kewajiban dari kita masing-masing. Hadirin sekalian, tadi sudah sama-sama juga kita dengarkan pemaparan dari guru kita, Ketua MPU, bahwa Abu Mahabbah lebih hebat daripada Gus Dur. Tapi bisa saya tambahkan satu lagi. Prabowo dengan program MBG-nya dianggap hebat. Abu Mahabbah juga ada program MBG-nya, lebih hebat lagi. MBG, mengaji berkah gratis setiap hari Rabunya. Maka tidak kalah program Abu sebenarnya. Kita saja yang malas sebenarnya. Betapa ruginya kita. Kemudian mungkin banyak di sini adalah wali-wali santri. Kita selalu mengharapkan anak-anak kita kelak akan menjadi orang yang alim. Bapak Ibu setuju anak-anak kita menjadi alim? Oleh karena itu, bukan asal mudah untuk mendapatkan kealiman itu. Banyak godaan, rintangan. Laula lim la kasural alim, kata pepatah. Kalau tidaklah sulitnya alim, maka sungguh banyak orang alim. Perlu dari anak sendiri dan juga dukungan, sokongan daripada orang tua. Di dalam kitab I'anah dijelaskan, sangat perlu kita perhatikan bahwa makanan yang masuk di dalam perut tersebut harus bersih, harus halal. Kenapa? Karena setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita, diolah perut, digiling, dihaluskan, dikirim ke tangan sebagian menjadi darah, daging, ke kaki, ke lidah. Sehingga apabila makanan tersebut adalah yang haram, maka mengalir ke tangan, tangan pun akan berbuat yang haram. Mengalir kepada kaki, kaki melangkah kepada haram. Mengalir kepada mata, memandang yang haram. Sampai ke lidah, mengucapkan yang haram. Sampai kepada telinga, mendengar yang haram-haram. Maka terkadang kita kurang memperhatikan hal yang demikian. Padahal itu adalah berakibat fatal kepada diri kita dan juga anak-anak kita yang ada di pondok ini. Kita antarkan ke pondok, kita tahu kan memende Ustaz, dan anakku mengaji di pondok jadi alim jaien, kata. Kalau itu tidak kita perhatikan mulai makanan kepada anak tadi, maka jangan kadang-kadang kita, anakku kan dekah pondok pesantren nih ya, kali pura perubahan, melalakah kintong melakah, pokol nama hilang, kepeng mak jadi cibal, helep, umpama. Jangan kita semata-mata menyalahkan gurunya saja. Mungkin barangkali itu adalah akibat makanan yang kita berikan kepada anak kita. Sehingga ilmu yang ia pelajari tidak ada memperoleh perubahan yang baik kepada dirinya, kepada perbuatan dan juga akhlaknya. Sebagaimana kata wali tadi di dalam makalah, Nabi itu diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak. Maka kalau anak tersebut kita perhatikan mulai daripada rezeki yang kita berikan, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ilmu akan mudah masuk kepadanya, akhlaknya akan menjadi baik, perubahan yang ia lakukan membuat kita senang nantinya. Dan kadang kita kan malot, kita serahkan anak-anak, Ustaz, ajak Ustaz, belakangan DP Ustaz Aden intano,
kita upat, bahkan kita rendahkan, sekali naik. Maka manalah mungkin anak tersebut mendapatkan keberkahan daripada ilmu gurunya. Bagi keluar kerja balai pengajian naik, lokal kelasnya naik, habis ilmu 50%. Balik mau misapo, habis 100%. Sehingga kan tua kade mak perubahan anak kenena. Maka itu perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dan juga betapa pentingnya ilmu ini, karena dengan ilmu tersebut kita tahu tata cara beribadah dengan baik. Kita memperolehnya daripada alim ulama. Jika para sahabat memperolehnya daripada baginda Nabi, tabi'in memperoleh ilmu tersebut daripada sahabat, maka tidak mungkinlah kita sampai mengambil ilmu langsung kepada Nabi. Perlulah melalui ulama, penjelasan daripada ulama. Kemudian di dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan, man arada ibnahu aliman, barang siapa yang menginginkan putranya alim, maka ayam bari sewajarnya lah mesti ia melakukan 4 perkara. Ada 4 perkara Bapak Ibu sekalian agar anak kita menjadi alim. Ini yang mengatakan adalah Imam Syairazi, ulama besar. Gelar keulamaannya imam. Gelar keulamaan imam itu artinya adalah dia adalah pemimpin ulama pada masanya. Ulama besar menjadi rujukan para ulama di masa itu. Imam Syairazi mengatakan, yang pertama, ayyura'iyal huraba minal alim, bahwa ia harus memperhatikan, menjaga orang-orang alim, menjaga ulama. Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan kita membenci, jangan kita merendahkan ulama, jangan kita menghina ulama. Siapapun ulamanya, baik yang kita kenal atau tidak, terlebih-lebih dia adalah guru daripada kita, guru daripada anak kita. Maka wajib kita jaga nama baiknya. Yang kedua, kata Imam Syairazi, yukrimahum, mereka harus memuliakan ulama, muliakan dia. Terkadang kita memilih kemuliaan tersebut daripada jabatan yang ada di dunia. Padahal semulia-mulianya kita adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Siapa lagi kalau bukan ulama? Maka kita harus memuliakannya. Kemudian yang ketiga, bahwa ia harus mengagungkan mereka, menyebut-nyebut mereka Bapak Ibu sekalian. Wah, ade ulama ade hebat, ade ulama ade mendena. Kita agungkan mereka. Dan kita sebut-sebut itu agar menumbuhkan rasa bangkit semangat kita kepada agama ini. Tumbuh rasa ingin belajar mengetahui tentang agama lebih banyak lagi. Yang terakhir, yang keempat, ayyu'tiyahum syai'an, mereka memberikan ulama tersebut sesuatu. Artinya Bapak Ibu sekalian, lapang kerja rezeki, ulang buat ate berkaitan ni ulama. Piga lot, piga kelapangan, piga kemudahan. Itu tidak sia-sia karena pemberian kita kepada ulama tersebut akan kembali akibat baiknya kepada anak kita sendiri. Maka sambung dari kata Imam Syairazi, maka kalau bukanlah putranya yang alim, anaknya yang alim, cucunya tersebut pasti alim. Maka yakinlah ada 4 hal itu yang mesti kita jaga, agar anak-anak kita yang di pondok ini semuanya menjadi alim, menjadi ulama-ulama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu agungnya ilmu, mulianya ilmu, sehingga kepada siapapun ilmu ini melekat, orang tersebut pun ikut menjadi mulia. Tidak peduli dia anak siapa, dari mana, maka ketika dia memiliki ilmu, ia pun menjadi mulia. Sehingga Nabi pun menegaskan di dalam hadisnya, ketika kita tidak mau mendekat, kita menjauhi ulama. Kata Nabi, man faraqal ulama mata qalbuhu
wa amiya an ibadillah, an taatillah. Barang siapa yang berpisah daripada ulama, tidak mau mendekat kepada ulama, tidak mau belajar kepada ulama, maka matilah hatinya dan butalah ia daripada mentaati Allah. Mungkin bisa kita rasakan masing-masing ketika nasihat tidak ada yang masuk kepada diri kita, hati kita begitu keras. Berpikirlah baik-baik, mungkin inilah akibat kita menjauhi daripada ulama, sehingga hati kita begitu keras dan hati kita tidak tahu mana itu jalan yang benar, membuat kita jatuh dalam maksiat. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua P2T Kabupaten Aceh Singkil beserta rombongannya. Juga kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku, yafiruna anil ulama wal fuqaha, mereka menjauh dari ulama dan ahli-ahli fiqih. Fayabtalihumullah bisalasi baliyah, maka ketika hal itu terjadi, Allah memberikan mereka bala 3 perkara. Ini kita perhatikan. Kita menjauh dari ulama, kita meninggalkan ulama, tidak mematuhi perintah ulama, arahan ulama, maka kita akan mendapatkan bala 3 perkara. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah fi kasbihim, Allah mengangkat keberkahan pada usaha mereka. Jika usaha kita tersebut mendapat keberkahan daripada Allah, maka tandanya adalah bertambah kebaikan. Artinya Bapak Ibu, sambil kita berusaha, maka ibadah kita tetap terjaga. Sedekah kita bisa, zakat kita bisa keluarkan. Ketika orang meminta bantuan, kita bantu. Sembahyang 5 waktu kita tepat, maka itu bukti bahwa usaha kita mendapatkan keberkahan daripada Allah. Namun kebalikannya, apabila usaha kita tidak mendapatkan keberkahan daripada Allah, maka usaha kita tersebut kita rasakan tidak ada cukup-cukupnya, hati kita selalu susah, tidak pernah merasa puas. Lo pekalak mido sumbangan orang kita boleh zakat bakat mengeluarkan, apalagi kalau milo bantuan pekulah mak kita betul. Ibadah kita menenge taring-taring, kadang dalam sarawangin sarapura. Itu bukti bahwa keberkahan di usaha kita Allah telah mencabutnya akibat daripada kita menjauhi ulama. Yang kedua, Allah akan memberikan mereka pemimpin yang zalim. Bagaimana pemimpin yang zalim? Hukum dibuat semena-mena, kerja asal-asalan, yang penting untung bagi dirinya tanpa menghiraukan warganya. Orang yang jahat dikasihi, orang yang baik-baik saleh dimusuhi. Kebijakannya tidak ada mengarah kepada agama, kebijakannya tidak bermanfaat bagi masyarakat. Itulah pemimpin yang zalim. Jika hal itu kita perdapati, presiden, gubernur, bupati, sampai kepada kepala desa, kalau seperti itu pemimpin kita, maka ulang kita salahkan kalak igeja. Mungkin inilah akibat hukuman kepada kita yang menjauhi daripada ulama. Kita tidak mendengarkan arahan perintah dari ulama, tidak mau berguru kepada ulama, maka Allah memberikan pemimpin yang zalim bagi kita. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bila iman. Mereka meninggal dunia dengan tiada beriman. Na'udzubillah. Iman yang kita jaga mulai dari kecil, kita rawat-rawat sampai kita ajal, kita selalu berdoa, ya Allah, matikan kami dalam keadaan beriman. Tapi toh ternyata di akhir hayat kita meninggal tanpa beriman. Itu akibatnya kita menjauhi dari ulama, yang menyebabkan hati kita keras, tidak menerima nasihat, ibadah berat, rohani kita tidak terbimbing karena kita tidak mau berguru kepada seorang mursyid. Orang kita masuk terikat, desing-desingi ulama bagi tambiyah.
maka mengakibatkan daripada itu Bapak sekalian, kita meninggal dengan tidak ada beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit lagi ya, citok nih. Dikatakan bahwa kemuliaan ulama ini, keagungan ulama akan memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Sehingga Allah mengatakan kepada Jibril sebanyak 7 kali untuk bertanya kepada seseorang. Apabila salah satu daripada antara yang 7 ini ada, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Allah berikan ampunan dengan sebab syafaat ulama tersebut. Di dalam kitab An-Nawadir dihikayahkan bahwa Ka'ab al-Ahbar berkata, sesungguhnya di hari kiamat kelak Allah menghisap hambanya. Apabila amalan hambanya tersebut lebih berat, lebih unggul daripada kebaikannya, dosanya lebih buih daripada pahalanya, maka Allah pun memerintahkan bahwa orang itu masuk ke dalam neraka. Namun tatkala ada seseorang yang sedang digiring menuju ke dalam neraka, Allah pun memanggil Jibril. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sayanglah Allah mengikiten. Buena pe dosa ta, banyak kejahatan kita. Allah tidak menginginkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Beli mau kalak-kalak kafir di samping neraka. Kita Islam kata nama surga. Tapi karena buena dosa kita, payah mangokap Allahin. Walaupun seperti itu, Allah tetap memberikan peluang walaupun sekecil-kecilnya, agar ada satu hal saja yang membuat Allah memberikan ampunan kepada kita. Lanjut dari cerita hikayah tersebut, kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, temukanlah hambaku, temui hambaku. Dia sedang digiring menuju neraka karena dosanya begitu banyak. Tanyakan kepadanya, pernahkah ia duduk di majelis alim? Pernah ia duduk di majelis ulama? Lawas mau Jibrilen. Tanya nami kalau andai, pernah mang kau belajar mi ulama? Lah kau belajar dunia kini ulama? Maka kata orang tersebut, tidak. Menghadapmu Jibril kepada Allah, ya Allah, kau telah mengetahui jawaban hambamu yang mengatakan ia tidak pernah belajar kepada ulama. Maka menjadi pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kita kumpul-kumpul hendak termasuk mau di antara orang-orang yang belajar kepada Lot Abu Mahabbah, Lot guru-guru kita andai. Maka semoga kita mendapatkan keberkahan dari ulama tersebut. Amin. Kemudian begitu Jibril menghadap kepada Allah, ya Allah, kata hambamu tersebut jawabannya tidak, orang pernah ya belajar mi ulama. Allah pun mengatakan, wahai Jibril, tanyakanlah, pergilah kembali kepadanya, tanyakan kepadanya lagi, pernahkah ia mencintai ulama? Lot mang sayang ina ulama, lawas Jibril. Lot mang sayang komi ulama, cinta mang ya komi ulama. Ulama ini adalah pewaris daripada Nabi, pengemban amanah untuk meneruskan dakwah agama Islam. Sayang iku mang ya. Maka jawaban orang tersebut, ora nih. Menghadap lagi kepada Allah, ya Allah, jawaban hambamu tersebut tidak. Ora lo iya sayang ulama, cinta bora. Kata Allah yang ketiga, wahai Jibril, tanyakanlah kepadanya, pernahkah ia duduk mangan bersama ulama? Mangan khabah-khabah, mangan bersama dengan ulama, maka mengakibatkan kita mendapatkan ampunan daripada Allah dengan syafaat ulama tersebut. Coba mau tanyakan mana? Lot ia mangan bersama ulama kundul. Wahai pulan, pernah kau dunia yakin mangan bersama dengan ulama? Orang ini namang. Maka itulah menjadi pelajaran kepada kita. Orang kepel cuma-cuma mangan begimbing kecam. Maka kalau kecak ulama Bapak Ibu sekalian, lapang neng bekas, mbah nakan tak kundul mang kita hendi. Cuman hulang mang sangat sesempitan no. Tetulakan.
Terlebih-lebih apabila ulama tersebut memanggil kita, hendak kita mangan nih nak, ulang mela-mela. Terus. Maka kita tidak tahu akibat itu adalah membuat kita mendapatkan ampunan daripada Allah dengan sebab syafaat ulama itu. Yang keempat, Jibril mengadu pada Allah, ya Allah, orang pernah yang makan bersama dengan ulama. Maka kata Allah, Jibril tanyakanlah kepadanya, apakah rumahnya satu kampung dengan ulama? Lalu Jibril tanya, secara kampung kau ulama, secara desa ge? Maka jawaban hamba tersebut, mang. Berarti Bapak Ibu sekalian, beruntung belenda kita desa Takal Pasir kan? Secara kampung kita dengan Abuya. Dengan secara kampung ini kita mendapatkan ampunan daripada Allah dengan sebab syafaat keberkahan dari ulama tersebut. Kemudian Jibril mengadu, ya Allah, orang secara kampung. Maka kata Allah kembali, Jibril cobalah tanyakan kepadanya. Ini kali yang kelima enggak? Enggak betul turut. Apakah namanya sama dengan ulama? Tanya Jibril mo. Ise gelahmu. Dos ba ulama? Maka jawab hamba tersebut, gelahku. Aduh, sama idokon gelahna doh. Talut ngodo sendanahan. Orang ada segelah ulama nih nah. Berarti Bapak Ibu sekalian, arahan anjuran kepada kita memberikan nama yang baik-baik kepada anak-anak kita. Terlebih baik lagi nama yang disandarkan kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, nama-nama para nabi, nama-nama ulama. Lepas kita tahun kalain mak kerja pemain bola udah sohati nak. Baik nama gelah pemain bola, cimo. Kirek naik kari PT Paktina. Dapat pinggan. Lepas baik nama gelah artis. Mak payah menjoget. Foto-foto video sambing, habis paket mak ni nak. Tokoh tole paket. Maka perlu kita memberikan nama yang baik-baik. Kemudian Jibril ngadu, ya Allah, orang nama orang dos sebagai ulama. Tanyakanlah kepada sekali lagi wahai Jibril, apakah keturunannya, nasabnya ada ulama? Maka Jibril pun bertanya, isi kan tuamu, lot nasabmu ulama? Maka hamba tersebut pun menjawab, kan tuaku orang we ni nak. Engat namang wanku ni nak. Orang mang Jibril orang lot ni nak. Orang lo aku keturunan ulama ni nak. Menghadaplah lagi kepada Allah. Berarti beruntungnya kita-kita yang memiliki keturunan ulama. Alhamdulillah. Kemudian begitu Jibril menghadap pada Allah. Ya Allah, nama nabi ora dos sebagai ulama. Nasab nabi orama. Wahai Jibril, tanyakanlah sekali lagi kepadanya. Jika memang ada, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya dengan sebab itu. Apa yang ditanya oleh Allah? Kata Allah, tanyakan, pernahkah, adakah dia mencintai orang yang orang tersebut mencintai ulama? Maka menghadap Jibril mikalak andai. Lot ko sayang mi kalak, yang kalak ini cinta ia mi ulama. Sayang ia mi ulama. Ko na ora. Tapi kalak yang engkau cintai, cinta ia kepada ulama. Maka orang tersebut pun menjawab, Lot Jibril. Maka kata Allah begitu mendengar jawaban, genggam tangannya, bawa dia masuk ke dalam surga. Karena aku telah mengampunkannya dengan sebab syafaat ulama tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya peran ulama ini, keberkahan ulama ini, bukan sekedar kita mendapatkan ilmu saja di sini, tetapi juga sampai di akhirat. Selamat datang kami ucapkan pada guru kami Tengku Lepung yang telah menyempatkan hadir di acara ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita menghidupkan kembali pengajian-pengajian
Jangan kita sia-siakan peran ulama ada di daerah kita, terlebih di Mahabbah ini. Di sini ada pengajian setiap hari Rabunya. Marilah sama-sama kita hadiri. Tidak sempat setiap hari Rabu Bapak, 2 minggu sekali pejari, sebulan sekali pejari, agar kita tidak terlepas daripada belajar menuntut ilmu agama. Karena kata Budir tadi, orang yang ibadahnya tersebut ia tidak mengetahui dan ia tidak belajar, maka ibadahnya itu tidak sah. Tapi kalau ia masih tetap dalam proses belajar, ada dalam satu ibadah itu belum ia ketahui, maka ibadahnya tersebut Allah terima, Allah maafkan ketidaktahuannya itu, karena dia masih tetap proses belajar. Mungkin demikian saja penyampaian daripada kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan daripada ucapan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.